memberikan pengantar sedikit. Ini dalam perspektif saya, inti dari ajaran agama Islam mungkin bukan satu-satunya, tetapi yang termasuk yang paling penting adalah rahmat. Kita akan coba membahas Allah. Ngebahas Allah, bukan maksudnya membahas, ya membahas Allah lah. Ketika kita menyebut Allah dan memberikan atribut atau sifat, sepertinya yang paling banyak kita pakai adalah atribut rahmat. Anda mau makan, mau beraktivitas apapun, yang Anda baca adalah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim itu sama, asal katanya rahmat. Cuma nanti beda dalam pemaknaan. Kalau kita sering memaknakan Ar-Rahman yang sifatnya sangat sempurna sehingga rahmat Allah bisa diterima siapapun, apapun. Yang beriman dapat rahmat Allah, yang tidak beriman dapat rahmat Allah, termasuk yang jahat dapat rahmat Allah. Maka sering diterjemahkan yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, karena di dunia rahmat Allah diberikan pada siapapun. Ar-Rahim sering dipahami sebagai yang memberikan rahmat secara optimal, tetapi kemudian hanya dikhususkan untuk orang yang beriman. Tapi pada dasarnya dua-duanya berarti kasih sayang. Ini kalau kita menyebut Allah. Kalau kita menyebut Nabi Muhammad dalam Al-Quran, maka atribut yang diberikan juga sama, kasih sayang juga. Dalam akhir surat At-Taubah dinyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Jadi sifat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini adalah rauf. Rauf itu pengasih, penyayang, rahim pengasih, penyayang. Jadi Allah diperkenalkan dan kita berulang kali sebut dengan sifat Rahman Rahim, pengasih, penyayang. Nabi Muhammad juga dikenalkan dengan Rauf Rahim, kasih sayang. Al-Quran sendiri kemudian menjadi sumber ajaran agama Islam, itu dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran agamamu ini rahmat untuk semesta alam. Maka bolehlah kita bilang rahmat itu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Bentuk rahmat itu tidak hanya satu. Ketika Anda menghukum orang, itu bisa jadi bagian dari rahmat. Karena orang yang bersalah, dia harus tahu itu salah, kita beritahu. Dan dia harus berhenti melakukan kesalahan dengan cara dihukum. Sebab kalau orang salah tidak dihukum, dia melakukan hal yang sama. Ketika kita biarkan dia melakukan kesalahan yang sama, mungkin itu gambaran kita tidak sayang pada orang itu. Karena kalau kita sayang, kita ingin dia bahagia. Dan kita ingin dia tidak melakukan kesalahan. Maka hukuman yang kita berikan bisa jadi bagian dari sayang. Tidak melulu kemudian hukuman itu artinya kita benci. Lagi-lagi rahmat lagi. Sangat dominan ajaran rahmat. Nah itu pengantar bagaimana kemudian rahmat menjadi ajaran terpenting dalam agama kita, dalam agama Islam. Baik, kita akan baca beberapa hadis. Kita lihat beberapa bentuk yang ada dalam hadis terkait rahmat itu sendiri. Ini beberapa hadis sudah kita baca pekan lalu, saya ulang lagi. Yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Kalau kamu sholat hendaknya diringankan, jangan terlalu lama. Fa inna fihim ad-dha'if wasaqim wal kabir. Karena jamaahmu itu ada yang sudah lemah, mungkin karena sepuh, sudah tua, atau lagi kesemutan, lagi asam urat, wasakim, lagi sakit, entah sakitnya apa sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan lama, wal kabir, dan orang yang sepuh.
Ini kabir bisa dipahami tua atau gemuk badannya ya. Emang gemuk badan nggak kuat berdiri. Kalau gemuk banget nggak kuat berdiri. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawil masya. Tapi kalau salatnya sendiri silakan sepanjang apapun yang Anda inginkan, silakan saja. Salat ternyata bagian dari rahmat kita adalah kita salatnya nggak terlalu lama gitu kira-kira. Jadi bukan rahmat itu sekedar aduh saya sayang pada kamu dilus-lus, bukan ternyata. Saya sayang pada kamu, ini uang buat jajan 30 juta, bukan juga. Bukan, tetapi ternyata kita melihat kondisi orang lalu melaksanakan ibadah dengan mempertimbangkan kondisi mereka, itu bagian dari rahmat. Jadi jangan kecilkan makna rahmat dalam agama kita. Nah lagi-lagi kategori sholat yang baik yang gimana? Salat berjamaah, tidak terlalu panjang dan ukurannya adalah kewajaran. Kalau buat santri ya mungkin baca An-Naba masih pantas ya. Tapi kalau jamaahnya orang yang bukan santri ya mungkin baca Tabat. Nah, Tabat syada abilah habi wa tab, itu mungkin. Kalau santri kemudian memahami hadis ini salah lalu sholatnya cepat banget, itu salah lagi, salah paham. Standar Anda bukan standar orang awam. Santri itu sholatnya panjangan dikit gitu ya. Artinya bahwa standar panjang itu kepatutannya nanti dikembalikan pada kondisi yang ada, tidak bisa disamakan termasuk yang sholatnya siapa. Tetapi tidak boleh kita sholat lalu ada yang merasa berat. Nah merasa berat ini yang kemudian berbeda tergantung kondisi masing-masing. Kalau sholat sendiri silakan lama, nggak apa-apa teman-teman. Lama begitu nggak apa-apa. Kalau sholat bareng-bareng kita perhatikan orang lain. Ternyata bentuk rahmat dari Allah salah satunya adalah kita menggunakan standar orang-orang yang lemah ketika kita beraktivitas, bukan standar kita. Baik, hadis lanjutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi nas fa yufradu alaihim, muttafaq alaih. Saya ingin sampaikan salah satu sifat yang diberikan ulama kepada Nabi Muhammad adalah al-muqillun. Beliau itu minal muqillin, orang yang minimalis. Tentu pemahaman minimalis bukan seperti minimalis yang ada di kita. Artinya begini. Ketika beliau melaksanakan sebuah ibadah, beliau bisa melakukan secara optimal, maksimal, sempurna. Tetapi terkadang beliau harus mencontohkan bahwa tidak sempurna itu boleh. Ini kalau saya bawa ke ranah pesantren ya, ini kan jamaah sini kan relatif orang-orang pesantren. Itu di pesantren itu ada kiai yang kalau sholat tuh sempurna. Dia pakai baju rapi sekali gitu ya, wangi, pakai sorban gitu, takbirnya bagus, Allahu Akbar, pokoknya bagus sempurna. Tapi nanti ada juga ustadz yang sholatnya rada acak-acakan sedikit, dan itu kadang-kadang disengaja teman-teman, disengaja untuk membuktikan bahwa sholat acak-acakan itu masih boleh, yang penting sah. Saya kasih contoh ya, idealnya seorang ustadz atau ustadzah itu sholat zuhurnya jam 12 awal waktu. Tetapi terkadang ada ustadz yang sengaja sholat zuhurnya itu jam 2:30 siang menjelang sore, supaya orang awam tahu bahwa sholat zuhur jam 2:30 sore itu tidak dosa, masih sah karena dalam waktunya. Kadang-kadang begitu. Yang pekan lalu atau 2 pekan yang lalu kita diskusikan juga, saya termasuk orang yang pakaiannya itu ya kadang pakai baju, tentu pakaian yang ada aja di gantungan ya, tapi kadang-kadang by design. Misalnya saya kayaknya jarang sekali sholat pakai baju putih. Sholat Jumat jadi imam, jadi khotib pun jarang pakai baju putih, supaya orang tahu untuk menjadi khotib itu nggak wajib pakai baju putih. Tapi kalau baju bola boleh nggak? Ya itu keberlebihan ya. Maka baju bola tulisannya Ronaldo. Jangan. Tapi kita harus memahami bahwa nggak semua orang bisa sholat dengan baju putih. Nggak semua orang tuh bajunya banyak. Kadang-kadang bajunya ya baju partai itu.
Tiba-tiba bajunya ada angkanya, angka 7, coblos. Ada tulisan coblosnya begitu. Nah, kalau orang-orang ini hanya melihat satu bentuk peribadatan, dia menyangka nanti, orang awam menyangka sholat itu wajib pakai baju putih. Nah, ini akan memberatkan. Yang sudah saya sampaikan juga, saya kayaknya kalau ngimami hampir nggak pernah baca surat Sabbih atau Al-A'la. Ini konteksnya sholat Jumat ya. Sudah saya sampaikan pekan lalu. Jadi nggak baca Sabbih dan Al-A'la. Sabbih sama Al-A'la ya. Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la. Anda ngantuk, saya ngantuk nih, pengajian ngantuk ya kayak gini nih. Tapi kadang-kadang Ustadz harus mencontohkan pengajian ngantuk. Yeah. Supaya orang tahu ngaji ngantuk juga boleh. Ampun. Kenapa? Saya kadang baca juz 21, kadang baca juz belasan. Ya pertama tentu untuk menjelaskan bahwa orang sholat Jumat itu nggak wajib baca Sabihis dan nggak wajib baca Al-Ghasyiyah. Itu yang pertama. Yang kedua memang yang sudah saya sampaikan juga bahwa itu untuk menjaga reputasi saya sebagai ustadz. Jangan sampai baca Sabihis lupa. Sementara jamaahnya ingat, wah malu saya. Tapi kalau juz 21 kan kalau saya lupa jamaah juga nggak ada yang tahu kan. Mungkin ada yang hafal, kayaknya ustadz salah tapi mungkin saya yang lupa dalam hati gitu. Karena husnudzon. Dan itu menurut saya hal yang menarik. Yang penting Anda tahu yang Anda lakukan. Sebab kalau semuanya dilakukan dalam bentuk terbaik, nanti orang-orang awam tidak bisa mengikuti dan mereka merasa bersalah. Saya sholat nggak pakai peci biasa. Kalau di sini pakai lah kan di depan Anda. Tapi kadang-kadang nggak pakai peci saya nggak merasa bersalah. Peci nggak wajib kok. Kadang-kadang pakai peci, kadang pakai sorban, kadang enggak. Supaya orang tahu pakai atau tidak pakai peci sholat tetap sah. Sebab nggak semua orang seperti kita punya peci. Ada yang nggak punya. Dan nggak semua orang ketika punya kebawa. Kadang-kadang nggak bawa. Nah kita harus memberikan contoh bahwa apapun yang Anda lakukan selama syarat dan rukun terpenuhi sah saja. Kira-kira begitu. Nabi melakukan itu. Kadang beliau ingin sekali sholat lama, tetapi beliau tahu nanti orang menyangka tiap kali sholat wajib lama, memberatkan. Ya sudahlah kalau jadi imam berjamaah, sholatnya tidak terlalu lama. Tapi kalau sholat sendiri, sholatnya sangat lama. Sayangnya zaman dulu nggak ada jam, jadi kita nggak tahu durasi menitnya. Tapi saking lamanya Ibu Aisyah bilang, Masya Allah lama banget. Sampai Ibu Aisyah nanya Nabi, dosa udah diampunin, ngapain sih sholat segitu lama? Ya Nabi menjawab dengan normatif ya. Afala akunu abdan syakuro. Saya sholat itu bukan karena saya diwajibkan, tapi saya ingin bersyukur. Tuhan sayang pada saya, pada umat saya. Tuhan memberikan banyak kebaikan untuk kita. Saya bersyukur dengan cara sholat. Kita bersyukur pada Allah dengan cara apa? Mau ngasih duit nggak bisa, Tuhan Maha Kaya. Ya dengan cara beribadah dengan Allah, dan ibadah itu buat kita ternyata bukan buat Tuhan. Nah, kira-kira jawaban normatif Nabi begitu. Ini juga buat kita, karena di depan saya adalah orang-orang yang kita doakan menjadi pemimpin ya, pemimpin laki-laki, pemimpin perempuan. Ketika Anda memimpin, Anda wal yaktadi bi'ad'afihim. Hendaknya Anda memperhatikan kondisi orang terlemah yang ada dalam kelompok atau dalam jamaah Anda. Kita ikut pada yang lemah. Kalau pada hal-hal yang wajib diikuti, wal yaktadi bi'ad'afihim. Tapi kalau lagi sendirian, silakan lakukan fal yutawil masya'a. Apapun itu. Baik, hadis tadi an Aisyah radhiyallahu anha. Sudah ya. Wa anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat nahahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu ka hayatikum inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskin. Rahmatnya Nabi, ini bab rahmat loh ya. Rahmatnya Nabi adalah melarang Anda puasa wisol. Lagi-lagi bentuk rahmat tidak satu. Kadang-kadang Anda menghukum itu rahmat, kadang-kadang melarang itu rahmat, kadang-kadang membiarkan itu rahmat, kadang-kadang menegur itu rahmat. Banyak sekali bentuk rahmat. Dan di sini Nabi melarang kita puasa wisol. Puasa wisol itu berarti Anda puasa maghrib nggak buka.
Lanjut puasa lagi sampai besok, hari kedua baru buka. Nabi larang. Tapi saya kuat Nabi. Itu pendapat pemikiran Anda. Tapi badan Anda nggak bisa dibohongi. Badan Anda itu mungkin nggak bilang bahwa mungkin lambung Anda mulai bergesek-gesekan, akhirnya muncul sakit mah. Atau mungkin ginjal Anda jadi tidak bekerja dengan baik akibat tidak ada asupan air putih. Nabi melarang itu. Saking sayangnya pada kita, Nabi cegah pemahaman yang keliru terkait beribadah. Bukan semakin sengsara Anda semakin hebat. Bukan. Ibadah tidak menyengsarakan. Salah satunya adalah jangan puasa wisol, jangan puasa nyambung, puasa ngebleng. Kalau puasa harus sahur dan harus menyegerakan berbuka. Walaupun Anda merasa kuat, tetapi usus Anda mungkin tidak, tetapi perut Anda dan yang lain mungkin tidak. Lagi-lagi bentuk rahmat yang tidak sekedar mengusap kepala, yang tidak sekedar memuji-muji, tetapi ternyata bentuk rahmat adalah melarang melakukan ini itu. Tidak satu bentuk rahmat luar biasa.